A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, berkaitan konten saya kemarin yang menjelaskan bahwa kebenaran dan ketidakbenaran, atau yang hak dan yang batil, itu adalah hukuman bagi kita semua. Kenapa disebut hukuman? Perlu kita sadari bahwa seindah apapun itu, senikmat apapun itu, sebahagia apapun itu, ketika itu disebut batil atau tidak benar, kita harus menghindari, kita harus menjauhi. Dan sebaliknya, sepahit apapun itu, apabila itu kebenaran atau hak, kita harus mengerjakan. Ini hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita hidup ini terhukum? Setiap manusia itu yang memiliki akal yang normal, maka dia berhak dihukum. Beda dengan makhluk-makhluk Allah yang lain yang tidak memiliki akal. Dia tidak terhukum, tapi dia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya gunung, lautan, langit dan bumi, mereka semua taat kepada Allah. Tapi mereka tidak terhukum karena mereka tidak memiliki akal. Kenapa kita terhukum, saudara? Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa sesungguhnya manusia itu zalim dan bodoh. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan satu amanah kepada langit dan bumi, langit dan bumi tidak ingin memikul amanah itu. Tidak sanggup dia. Apa kata langit dan bumi? Ya Allah, kami tidak sanggup memikul amanah itu. Sekalipun kami tidak sanggup, tapi kami tetap taat dan patuh segala perintah-Mu. Subhanallah. Ketika langit dan bumi ditawari tidak sanggup, lalu ditawarkan lagi kepada gunung dan lautan itu, mereka pun tidak sanggup. Apa kata gunung? Ya Allah, kami tidak sanggup, ya Allah.
Kami tidak ingin menerima amanah itu. Takut tidak mampu menjalankan. Sekalipun kami tidak menerima amanah itu, tapi kami tetap taat dan patuh segala perintahmu. Segala perintah itu tampak terkecuali, saudara. Karena mereka tidak memiliki akal, tidak berpikir lagi mana yang baik, mana yang buruk. Dia taat apapun perintah Allah. Seperti misalnya contoh, ketika Allah memerintahkan gunung itu longsor, langsung longsor, tidak memikirkan bahayanya orang. Dia taat. Ketika air itu diperintah, hai air, kamu banjir langsung. Tidak ada pikiran mana baik mana buruk, tidak berpikir tentang bahaya, dampaknya, tidak. Karena mereka tidak berakal. Subhanallah. Lalu ketika amanah itu ditawarkan kepada Adam langsung menjawab, ya Tuhanku, apa imbalannya ketika aku menerima amanah itu? Ini yang bahayanya ini. Langsung dia mencari imbalan, minta imbalan. Disitulah dia diperintah mengerjakan sebagai hukuman. Kalau mampu, dia mendapat imbalan surga. Kalau tidak, sangat berbahaya. Saudara, yang jadi pertanyaan ini, kita hanya sering mendengar amanah ditawarkan. Sesungguhnya amanah itu apa sih? Amanah itu adalah, yaitu disebut hak Allah yang ada pada diri kita. Kita diberi suatu amanah kepercayaan menjadi khalifah di muka bumi. Yang dimaksud amanah itu adalah hak Allah. Diri kita ini adalah hak Allah. Kita diberikan kepercayaan memegang amanah Allah. Jangan sampai amanah ini kita akui. Lalu bagaimana amanah ini? Menjaga. Kalau kita tidak sanggup menjaga amanah ini, maka amanah ini kembalikanlah kepada yang punya. Kalau ini sudah kita kembalikan kepada yang punya, maka kita tidak akan terhukum lagi. Seperti gunung, laut, langit dan bumi. Amanah inilah yang membuat kita terhukum. Maka jelas dikatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya manusia itu zalim dan bodoh. Coba kita seperti misalnya tidak menerima amanah ini. Mungkin kita seperti gunung, air, tidak terhukum. Tidak. Subhanallah. Kembalikan amanah ini kepada yang punya hak. Jangan kamu akui. Jangan kamu bilang ini aku begitu, aku begini. Jangan. Itu namanya mengambil hak
Allah yang dipercayakan kepada kamu, yang diamanatkan kepada kamu. Amanah inilah sehingga kita disebut khalifah di muka bumi. Ketika amanah ini kita betul-betul kembalikan kepada yang punya hak, insya Allah kita tidak akan terhukum. Artinya apa? Ketika kita betul-betul sampai kepada Allah, kita kembali kepada Allah, berserah diri sepenuhnya, sehingga diri kita tidak ada lagi terlihat karena kita sudah menyerahkan, mengembalikan kepada Allah, maka tidak ada lagi hukuman. Tidak ada. Inilah yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar engkau dari nafsumu, keluar engkau dari hatimu, dan keluar engkau dari hukumku. Niscaya engkau sampai kepadaku. Semoga bisa difahami. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.